Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama, nama saya Ronan Levin, NIM 2024 10 10 2096 dari kelas Data Mining B. Jadi saya di sini akan menjelaskan tugas modul pertama mata kuliah Data Mining. Manipulasi array menggunakan NumPy. Oke, untuk soal yang pertama adalah buatlah array 2D berikut menggunakan NumPy. Oke, di sini sudah ada import NumPy SNP. Jadi S itu sebagai untuk mempersingkat penamaan NumPy menjadi NP. Dan saya di sini menggunakan variabel MTX. MTX sama dengan NP titik array. Lalu ada angkanya di sini. Saya memasukkan angka-angka yang tadi terdapat di soal untuk mengubah dua dimensi. Nah, gimana sih kita bisa tahu dua dimensi itu? Jadi, dua dimensi itu dilihat dari sikunya ini. Sikunya kita di sini ada dua, jadi dua dimensi. Kalau misalkan yang pertama itu satu dimensi seperti ini di sini. Nah, lalu print MTX, lalu saya run. Nah, keluar di sini. Lalu untuk yang kedua, buatlah array 3D berikut menggunakan NumPy. Untuk soal yang kedua, sama seperti yang soal pertama, hanya saja di sini kita melihat sikunya. Sikunya jika 3D, jadi ada 3. Seperti yang lihat soal yang sebelumnya, kita memasukkan dulu angka-angkanya. Lalu kita run, saya run. Nah, terdapat di sini angkanya menjadi 3 dimensi. Untuk soal selanjutnya, kode 2, yaitu tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambah angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap berikut. Jadi, bagaimana maksudnya? Jadi, di sini ada baris pertama. Yang pertama itu ada 1, 8, 8, 2. Nah, di sini kita menambahkan angka 1. Lalu untuk kolom genap itu ditambah angka 2. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat variabel gage yang berarti ganjil genap. Saya pertama memasukkan dulu angkanya yang terdapat di soal ini. Lalu di sini ada hashtag yang ganjil. Jadi yang ganjil ini saya membuat tanda bagi 2 untuk mengetahui mana sih yang kita indeks kedua ini yang kita ambil untuk kolom ganjil. Nah, karena di soal itu ganjil ditambah 1, jadi di sini plus sama dengan 1. Begitu juga yang genap. Nah, di sini juga ada bagi koma. Jadi bagi koma itu untuk kita mengetahui kolom kedua kolom kedua yang akan ditambah angka 2. Di sini sudah ada plus sama dengan 2. Lalu di print hasilnya akan seperti nih. Nah, di sini ini adalah bagian yang terdapat di soal. Lalu di sini bagian yang ganjil. Jadi bagian 1882 itu sudah ditambahin 1 menjadi 2, 9, 9, dan 3. Nah, untuk bagian yang genap sudah ditambah 2 menjadi 4, 10, 13, 3, dan 11, dan seterusnya. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu baliklah sumbu Z array 3D berikut. Nah, jadi di sini ada 3 tabel nih. Saya mengibaratkan, memisalkan tabel yang pertama itu X, Y, yang kedua, dan yang ketiga adalah Z. Nah, jadi Z ini mau kita ubah ke sumbu X. Lalu bagaimana? Di sini kita melihat. Di sini saya juga untuk membuat variabel MTX. MTX di sini untuk memasukkan semua tabel yang ada di soal. Lalu perintahnya tuh hanya di bagian sini saja.
di sini tanda bagi -1 itu untuk kita mengubah si kolom Z untuk keubah ke kolom X. Jadi ibaratkan kita memindahkan. Oke, saya run saja. Nah, di sini sudah terdapat matriks XYZ yang terdapat dalam soal. Nah, lalu ada matriks Z, Y, X, di mana matriksnya ini sudah saya pindahkan. Yang tadinya 785 di atas menjadi di bawah atau di bagian X. Dan sebaliknya, di mana bagian Z ini sudah menjadi bagian X. Lalu kita ke soal selanjutnya. Ubahlah array pada soal E menjadi array 2D berukuran 6 kali 6. Oke, di sini sudah ada. Jadi, hint-nya itu atau bantuannya itu kita menggunakan perintah reshape. Reshape itu apa sih? Reshape itu seperti itu mengubah atau bentuknya, jadi kita mengubah bentuknya itu menjadi 6 kali 6. Karena kan di sini masih 3 kali 4. Nah, jadi di sini akan 6 kali 6 tanpa mengubah data atau nilai yang terdapat di soal tersebut. Oke, langsung saja di run. Nah, ini sudah menjadi 6 kali 6. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ke bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk soal selanjutnya ke kode 3. Nah, kode 3 itu ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Oke. Nah, di sini sudah terdapat matriks kiri. Kita mau mengubah ke matriks yang sebelah kanan. Akan menjadi seperti ini. Nah, di sini saya mengasih pemisalan. Pemisalan itu di mana ada ARR1, ARR2, ARR3, dan ARR4. Nah, di sini bagian 5, 10, dan sampai 9, 10 di mana ini adalah ARR1. Lalu ada 10, 7, 4, 10 itu ARR2, dan seterusnya. Dan yang terakhir 93, 52, 94 itu adalah ARR4. Nah, di mana kolom yang maaf, di mana tabel ini saya kasih namanya matriks M kiri-kiri. Oke. Lalu ada aksis di mana saya di sini juga memberikan penjelasan ada aksis 0 dan aksis 1. Aksis 0 itu baris atau sumbu Y yang vertikal dan X itu yang horizontal. Di mana itu adalah aksis 1. Nah, di sini kita tuh hendak ibaratnya mau mengubah bentuk dari 5, 10, 7, 8, 9, 10 ke kolom 93, 52, 94. Begitu juga sebaliknya terhadap 10, 7, 1, 8. Oke. Yang pertama kiri, saya menamakan variabel kiri, masukkan dulu datanya semua. Lalu ada kolom 0, NP. Jadi di sini saya menggunakan split. Split itu untuk mengubah dari data yang 93 menjadi ke 5 ke 10. Di sini end split 2. Nah, 2 ini adalah ibaratkan dua bagian. Ini kan ada 4 bagian. Nah, di mana di sini saya mengubahnya menjadi 2 bagian. Lalu ada akses 1. Akses 1 itu adalah kolom atau sumbu X yang 0. 0 ini adalah indeks ke 0. Lalu sama kayak ARR1 kita split, ARR2 juga di split. Lalu ada kolom 0. Kolom 0 ini adalah ini yang tadi di atas. Lalu saya mengasih aksis 0 baris atau sumbu Y. Kalau di sini saya mengasih indeks 1. Lalu kolom 1 ini di split juga jadi 2 bagian. Diambil dari aksis 1 yaitu atau sumbu X indeks pertama. Begitu juga yang bawah. Lalu bagaimana sih, kan udah ada kolom 0, kolom 1. Nah, di sini saya akan menggabungkan, ibaratnya menggabungkan dari kolom 1, kolom 0
jadi sama, jadi satu bagian gitu. Nah, di sini menggunakan NP concat. Concat itu untuk menggabungkan. Lalu ada RR4, RR2, di mana RR4 ini menjadi satu, digabungkan menjadi RR2. Lalu di kolom 1, di concat lagi, RR3 dengan RR1 untuk menjadi satu. Di aksis yang pertama. Oke, nah di kanannya juga, saya membuat variabel kanan, di concat untuk menyatukan kolom 0 dan kolom 1 juga. Menjadi gitaran saja ya. Nah, di sini sudah terdapat matriks sebelah kiri. Kita cek itu sama dengan angka yang di sini. Dan matriks yang kanan ada 9318, 918, 9, dan ada 52, 6, 10. Dan seterusnya. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.